siang. Saya Nana Mulyana dari SMA Negeri Puncak. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2 dalam coaching untuk ini akan yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Lihatlah muridmu telah menanti, arahkan jiwa laku dan pikirnya untuk kodrat-kodratnya. Bergerak, tergerak penggerakannya dalam inovasi dan karya benar akan minat bakat kolaborasi bermakna. Ya, mulai apakah Pak Beni terlihat dengan Jadi tidak bahwa saya punya misalkan kita mendiskusi beberapa dari tentu pendapat ini mengenai kriteria yang ada dalam rubrik penilaian ini? ya Bu, saya rasa kriteria rubrik ini cukup komprehensif ya. Namun saya ingin lebih memahami lagi bagaimana kriteria ini diterapkan dalam misalkan bagaimana cara kita mengukur tingkat kejelasan komunikasi. Bagus sekali ya Pak Beni ya. Kriteria kejelasan komunikasi diukur berdasarkan seberapa jelas Pak Beni menyampaikan pesan dan seberapa baik coach memahami instruksi atau pertanyaan. Apakah ada bagian lain yang ingin Pak Beni diskusikan atau klarifikasi? Saya rasa cukup jelas Bu. Saya ingin memastikan bahwa saya dapat memberikan ruang bagi coaching untuk berpikir dan merespons. Apakah itu termasuk Bu dalam kriteria pemberdayaan? Betul sekali Pak Beni ya. Pemberdayaan itu adalah kemampuan Bapak kunci ruang untuk berpikir, memberikan umpan balik, dan mereka untuk menemukan solusi sendiri. Nah sekarang mari kita lanjutkan ke kompetensi coaching yang ingin Pak Beni tangani. Apakah ada kompetensi tertentu yang Pak Beni ingin dalam sesi observasi ini? Berkaitan fokuskan saya rasa ini pada keterlibatan aktif. Jadi rasa ini adalah hal yang akan saya Baik. Pilihan yang bagus ya. Akan aktif adalah kompetensi penting dan apakah ada aspek tertentu dari kebenaran aktif yang ingin didapatkan lebih spesifik? jadi begini Bu, saya ingin tahu apakah saya benar-benar memberikan perhatian penuh kepada coaching dan tidak diganggu oleh hal-hal lain. Saya juga ingin memastikan bahwa saya melakukan pertanyaan yang tepat berdasarkan apa yang mereka sampaikan. Baik, saya akan memperhatikan hal itu secara khusus ya Pak. Nah sekarang mengenai indikator pencapaian, apa yang Pak Beni harapkan dari pengembangan potensi mendengarkan aktif ini? Ya tentunya saya dapat meningkatkan kemampuan saya untuk benar-benar hadir dalam percakapan, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Saya ingin coaching merasa didengar dan dihargai, sehingga mereka lebih terbuka dan percaya diri dalam sesi coaching ini. Itu tujuan yang sangat baik Pak Beni. Kemudian nih, bagaimana Pak Beni akan mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya rasa dengan meminta umpan balik Bu, langsung dari coaching mengenai pengalaman mereka selama sesi coaching. Kemudian saya juga bisa melihat perubahan dalam tingkah keterbukaan dan kepercayaan diri mereka di waktu ke waktunya. Itu strategi yang sangat baik Pak ya. Saya akan mencatat indikator-indikator tersebut selama observasi nanti. Terima kasih atas diskusinya hari ini Pak Beni. Saya yakin ini akan sangat membantu dalam pengembangan potensi Pak Beni. Apakah ada hal lain ya tidak yang Pak Beni tambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Saya ucapkan terima kasih juga Bu ya. Saya rasa cukup. Saya merasa lebih siap untuk sesi observasi ini. Tidak ada yang perlu tambahkan lagi dari saya. Mungkin kita lanjut ke kegiatan observasi nanti. Baiklah, Pak Beni, sampai jumpa di sesi observasi ya Pak. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu.
Pak Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiknya Pak Beni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak hari ini? Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya. Saya hari ini mengganggu waktunya Bapak. Jika Bapak mengizinkan, saya ingin diskusi Pak dengan Bapak. Tentu boleh Pak, dengan senang hati. Kira-kira topik apa nih yang akan kita diskusikan? Yang ingin saya diskusikan dengan Bapak hari ini terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Wah, bagus sekali itu Pak. Lalu kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Yang jadi gini Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif juga menyenangkan Pak bagi siswa. Yang selama ini belum saya dapatkan. Oh begitu. Jadi Pak Nana ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak, tapi saya rasa belum ada yang benar-benar efektif. Ini saya lakukan. Jadi begitu ya. Kemudian apa nih yang kira-kira menjadi tantangan untuk Pak Nana dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya apa gitu? Bapak saya tahu tantangan yang saya dapatkan dari saya hadapi itu ini Pak, anak-anak yang sulit untuk dikendalikan pada saat saya menjelaskan. Anak-anak itu kadang berbicara sendiri, nah, jadi tidak memperhatikan ketika saya sedang menjelaskan mata pelajaran. Itu ya tantangannya. Terus apa kira-kira yang Pak Nana butuhkan ya untuk mencapai tujuan tersebut? Pak Nana membutuhkan apa kira-kira? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan anak, mengendalikan siswa yang tidak memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung. Itu terutama ketika saya menjelaskan. Oh ya, berarti tujuan pembicaraan kita kali ini untuk bahas strategi ya, strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran. Terutama ketika Bapak sedang menjelaskan pelajaran atau suatu materi ya. Nah, berarti begini Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah memahami belum itu penyebab siswa kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Berbicara saat pembelajaran berlangsung, kira-kira apa penyebabnya menurut Bapak? Iya ya Pak ya. Sepertinya ya Pak ya, sepertinya penyebabnya itu ini mereka tidak paham Pak. Mereka tidak paham tentang apa yang saya jelaskan. Uh, Mungkin itu, tapi bisa juga Pak mereka bosan. Kemudian mereka juga mungkin bisa ingin diperhatikan Pak. Guru saya. Baik, kalau demikian berarti saya ingin tahu nih apa yang dapat Panana lakukan agar siswa dapat memahami pelajaran yang Panana sampaikan. Saya akan mencoba ya Pak ya, mencoba memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kemudian lebih menarik lagi kepada anak-anak. Dan saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak, agar siswa tidak merasa bosan. Misalnya, saya akan menampilkan sebuah video, kemudian saya akan menampilkan gambar-gambar yang berhubungan dengan mata pelajaran. Saya juga akan mencoba mempadu-padankan dengan aplikasi pembelajaran. Kan saat ini kayaknya anak-anak tuh senang ya Pak ya menggunakan aplikasi. Dan semoga mereka dengan aplikasi itu, dengan video, dengan gambar, mereka lebih tertarik gitu Pak ketika belajar. Kemudian saya juga akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi Pak, supaya Selain dari tadi metode yang akan Bapak sampaikan, apalagi kira-kira yang dapat Bapak lakukan agar pelajaran lebih kondusif?
supaya mereka merasa terapresiasi Pak oleh kita. Dan misalkan kita berikan terima kasih kepada anak-anak yang perhatikan itu pelajaran. Mungkin seperti itu. Oh, sudah banyak sekali ya cara yang bisa Panana lakukan. Sekarang bagaimana menurut Panana? Apakah sudah memiliki gambaran nih terkait strategi yang akan dilakukan setelah kita melakukan pembicaraan? Oh iya Pak, bicara kali ini alhamdulillah Pak saya sudah memiliki gambaran terkait dengan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih ke Pak Beni hari ini sudah membantu saya ya, bisa memiliki strategi lah ke depannya pembelajaran yang lebih menarik dan membosankan. Iya Pak, sama-sama kita sharing aja ya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikannya. Oh iya Pak, saya akan mencoba mengimplementasikan strategi tersebut di hari Senin besok Pak. Kebetulan kan hari Senin besok sudah mulai. Oke, berarti sudah ada ya gambaran yang akan Bapak implementasikan. Ya. Jadi sekarang mungkin silakan Panana untuk mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti saya mohon beritahu saya hasilnya nanti bagaimana. Oh iya, siap ya Pak. Siap. Baik, itu saja mungkin Panana ya. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Telah menyelesaikan sesi hari ini ya. Saya ingin memulai dengan menanyakan apa saja yang sudah Pak Beni lakukan selama kursus tadi yang menurut Pak Beni menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Ya Bu, terima kasih sepertinya. Selama sesi tadi saya berfokus pada pemberian umpan balik Bu. Tentunya yang konstruktif ya dan spesifik kepada guru sejawat saya. Saya juga memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk mencoba strategi baru yang telah didiskusikan tadi. Seperti teknik pertanyaan yang lebih terbuka untuk meningkatkan partisipasi siswa. Bagus sekali ya. Dari hasil observasi saya tadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Saya akan fokus pada data yang saya kumpulkan ya Pak dan bebas dari penilaian atau asumsi. Misalnya saya melihat bahwa Pak Beni tadi memberikan umpan balik secara langsung setelah aktivitas pembelajaran selesai dan saya mencatat bahwa ada beberapa interaksi di mana Bapak Beni itu menggunakan teknik bertanya sesuai alur cerita. Selain itu juga saya mengamati bahwa guru sejawat Pak Beni itu terlihat lebih percaya diri dalam mengelola kelas. Apa pendapat Pak Beni ini tentang temuan ini? Tentunya saya merasa senang Bu mendengarnya bahwa umpan balik dan teknik bertanya yang terlihat efektif ya. Saya merasa bahwa guru sejawat saya merespon dengan baik dan ini membantu beliau ya pastinya lebih terlibat dalam proses pembelajaran nantinya. Hal yang positif ya Pak. Berdasarkan hasil observasi ini, adakah kompetensi lain yang menurut Pak Beni perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sesi coaching berikutnya? Berkaitan itu Bu, saya pikir perlu lebih fokus lagi dalam pengembangan strategi yang lebih bervariasi ya dalam pembelajaran. Beberapa guru sejawat saya masih merasa kesulitan menyesuaikan model-model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian saya ingin lebih mengembangkan keterampilan saya dalam mendukung mereka. Itu ide yang sangat baik Pak. Kita bisa merencanakan sesi coaching berikutnya dengan fokus pada strategi yang bervariasi ya Pak dan cara memberikan dukungan yang lebih efektif kepada guru sejawat Pak Beni. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan saya berharap kita bisa terus melihat kemajuan yang positif. Baik Bu, terima kasih juga atas masukan dan observasinya. Saya sangat menghargai dukungan Ibu dan saya akan bekerja keras untuk terus mengembangkan kompetensi ini. Senang mendengarnya Pak Beni, ya, kita
bersama ya untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan. Semoga sukses untuk Pak Beni dan